Shalom saudara, dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan, ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama, sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita. Sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom buat Bapak Ibu semuanya. Bolehkah sambil melambaikan tangan katakan shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita ada beberapa yang harus saya sampaikan. Mohon kerjasamanya untuk mendengarkan bersama-sama dan bekerja sama. Selama ibadah ini berlangsung, saya akan membacakan beberapa himbauan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami dengan hormat menginformasikan bahwa selama berlangsungnya ibadah, jemaat tidak diperkenankan membawa maupun mengkonsumsi makanan dan minuman dalam hall ibadah ini guna menjaga kekusyukan dan kenyamanan bersama dalam beribadah kepada Tuhan. Selain itu kami juga menghimbau kepada seluruh jemaat untuk menonaktifkan handphone atau smartphone dengan mengubahnya ke mode senyap atau silent atau mode pesawat selama ibadah berlangsung agar tidak mengganggu jalannya ibadah dan supaya kita sama-sama bisa fokus menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Saya percaya setiap kita bisa bersama-sama mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, kami informasikan kecuali air putih mohon untuk meletakkannya di meja ushers yang ada di pintu masuk. Nanti kembali setelah ibadah ini boleh mengambil kembali. Percayalah semuanya aman. Amin. Jadi hanya air putih yang boleh masuk, boleh Bapak Ibu bawa di ruangan ini demi menjaga kelangsungan ibadah ini. Haleluya. Bapak Ibu, saya udah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Apa kabar semuanya saudara? Luar biasa, amin. Bolehkah sapa kiri kanannya katakan, hey apa kabar? Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ada hey-nya saudara. Mungkin bisa berjalan. Sesama wanita atau sesama pria tanya namanya, tinggalnya di mana. Makanan kesukaannya apa? Nomor sepatunya berapa? Haleluya. Saya percaya setiap kita siap menyembah Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya dong. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sebelum mulai kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91 dengan suara yang paling dahsyat. Bersama-sama. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mazmur 91, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dengan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat belas kasihanmu. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerahmu. Terima kasih Tuhan, Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami melihat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat sampai hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keluarga kami, buat pekerjaan usaha kami. Terima kasih buat kota kami, bangsa kami. Terima kasih buat gereja kami Tuhan. Sungguh kami percaya Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya di tempat ini, hari ini kami datang bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Dan kami mau berkata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hati kami, di tempat ini, sama seperti di surga. Kami gak mau minta apa-apa ya Tuhan, yang kami mau hanya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya saat kekudusan Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada sukacita. Dan kami berjanji memberikan semuanya, hidup kami, semua nyanyian kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami dedikasikan ibadah ini di dalam satu nama yang hidup, nama yang paling dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi, saudarakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Dia penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun
sukacitaku hanya di dalam. Sembah Tuhan sama-sama. Ku bersuka jiwaku Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami, semua ucapan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Sekali lagi, sorakan haleluya, haleluya, come on. Ku bersuka memuji namamu, jiwaku berangkat, ku angkat aku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Kekuatan kami, sukacita kami hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Yang percaya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Siapa sukacita kita saudara? Saya percaya Yesus namanya, amin. Kasih tos kiri kanan, Yesus kita, sukacita kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya yang siap bersukacita katakan, haleluya. Come on. Tepuk tangan sama-sama, come on. Plaza Indonesia. Dahsyat. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tinggalkan segala beban, sorakan, come on, haleluya. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tinggalkan segala beban, sorakan haleluya. Yang bisa angkat tangan sama-sama, come on. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Serta terduga, dengan imanku pemenang. Saya percaya kita diciptakan untuk bukan jadi orang yang kalah, amin. Tetapi jadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Sorak-sorai pelajar Indonesia. 1, 2, say sekali lagi. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on, let's go. Let's go, everyone. Come on.
dimasyurkan di segala bangsa. perbuatannya besar tak terduga dengan imanku lagi-lagi come on ya Allah sumber keajaiban dimasyurkan di segala bangsa perbuatannya besar tak terduga dengan imanku pemenang dengan imanku pemenang everyone come on Plaza Indonesia sama-sama dengan imanku pemenang sorak-sorai come on sorakan haleluya come on Woo! Saya percaya satu-satunya Allah yang hidup namanya Yesus amin yang setuju katakan wow haleluya ya Allah yang benar kebenaran kami Plaza Indonesia nyanyi bersama-sama come on kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu kau menjamin hidupku kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ini iman kami Tuhan Bersamamu di dalam sama-sama katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi kau Tuhan yang benar tak pernah dahulu sekarang janjimu tak berubah kau Alfa dan Omega awal dan akhir semesta alam memuja engkau Tuhan yang benar yang percaya katakan yeay haleluya Tuhan engkau dahsyat hidup kami aman di dalam-Mu ya Tuhan Kami Plaza Indonesia bersama-sama dong kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu kau menjamin kau keselamatanku keselamatanku dan kau yang membelaku percaya saudara kuasamu di dalamku walau badai menerpa mulai hari ini percaya saudara come on namun yang berjuang muda yang bisa loncat come on kau Tuhan yang benar tinggalkan dahulu sekarang selamanya janjimu tak berubah kau Alfa dan Omega awal dan akhir semesta alam memuja engkau Tuhan yang benar terima kasih Tuhan kau Tuhan kita tepuk tangan sama-sama yang bisa di atas kepala come on sekali Yesus tetap Yesus amin yang percaya katakan walau badai come on walau badai menerpa di dalam dingin gak perlu khawatir saudara namun tanganmu Tuhan mengangkatku katakan kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan dahulu janjimu tak lagi-lagi say come on kau Alfa dan Omega awal dan akhir semesta alam memuja engkau
dahsyat. Haleluya. Yang percaya katakan heeh. Yang percaya katakan heeh banget. Tepuk tangan sekali lagi saudara, come on. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari sama-sama siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. We want to worship you, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, sing together. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Mari sambil mengangkat tangan saudara katakan here I am. We worship you, oh Lord. Here I am to say that you're my God forever. Lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship you. We worship you, Lord Jesus. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Mari dengan mengangkat kedua tangan kita katakan here I am to worship. Here I am to bow. We worship you. Here I am to say that you're my God forever, Lord. Altogether lovely, altogether worship, altogether wonderful to me. I never know
kedua tangan kita katakan here I am to worship. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus, dengan mengangkat kedua tangan kami bawa yang terbaik, penyembahan kami, bahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Ora bakaralabaya shantakaralabaya ralabalabala. One more time sing here I am, here I am. Here I am to worship you. To bow down. Sharalabaya ralabalabalabalabalabalabalabalabaya sharalabaya. Oh my God. Ralabaya shandaya mari sama-sama kita sembah Dia. Hinamaya Shanda. Engkau Tuhan ditinggikan atas hidup kami. Engkau Tuhan ditinggikan atas hidup kami. Hiramaya Shanda. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Tenanglah hai jiwaku, pujilah hai jiwa, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkanku. Aku bertahan.
selama-lamanya. Bukan untuk selama-lamanya. We are nothing without you, Lord. Kesetiaanmu untuk Engkau Allah iman. Kau kuatkanku, Kau kuatkan sampai hari ini, Tuhan. Kau harapanku, dalam kesesakanku. Kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah imanku. Sekali lagi, satu suara, satu penyembah. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Nggak ada yang nggak bisa bagimu ya Tuhan. Kau buktikan kesetiaan. Engkau Allah iman. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah iman. Gak ada yang mustahil. Oh God, oh God. Engkau Allah Immanuel. Come on. Praise the One who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. The one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Biar pengharapan kami hanya berakar di dalam Engkau. Allah kami yang hidup. Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Allah sumber berkat kami. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk nafas hidup yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan ditinggikan, layak diagungkan, layak menerima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Engkau tempatkan kami di negeri ini. Terima kasih Bapa untuk langitnya, udaranya, daratannya, lautnya, gunung-gunung, hutan, seluruh alamnya, kekayaan alamnya. Kami percaya semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya sumber berkat Indonesia di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberkati pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Dari presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, para pejabat dari level yang tertinggi hingga yang paling sederhana. Kami mau memberkati mereka Tuhan. Hikmat marifat-Mu, kebijaksanaan turun atas pemimpin-pemimpin di negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa yang luar biasa. Terima kasih untuk bangsa yang besar. Kami mau memberkati negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa untuk gembala pembina kami Pastor Niko. Terima kasih untuk hatinya Tuhan melayani Engkau sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk berkat luar biasa untuk gembala pembina kami Pastor Niko. Engkau tutup bungkus Pastor Niko beserta ibu dengan keluarga besar juga para wakil Tuhan. Kami percaya perkenanan Tuhan turun atas gembalamu ini Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terlebih kami mau memberkati gembala kami di tempat ini, Pastor Weliar. Kita mau arahkan tangan kita sama-sama untuk memberkati gembala kami. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Weliar, Pastor Maulin. Terima kasih untuk hatinya Tuhan. Untuk menggembalakan kami, domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih yang tidak berkesudahan Tuhan. Untuk gembala kami memiliki hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Terima kasih Tuhan untuk melayani setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus kedua hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau bentengi Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Segala yang tidak daripada Engkau. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati ladang pelayanannya Tuhan. Dari setiap kami di sini. Melalui pujian, penyembahan. Biar setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersatu hati Tuhan. Untuk setiap kami di tempat ini. Kami mau saling support. Kami mau saling mendukung Tuhan. Untuk keluarga besar GBI Plaza Indonesia. Setiap kami yang datang dengan berbeban berat. Engkau tanggalkan. Setiap kami yang datang dengan keluhan sakit penyakit. Kami mau declare. Kami imani, kami percaya, kami sudah sembuh oleh bilur darah Yesus. Thank you Lord, thank you. Kami yang datang dengan keterikatan, sudah Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Oh Jesus, Jesus Christ, my living hope. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan dengar setiap doa kami. Tuhan menjawab. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi bagi setiap kami. Tuhan terima kasih, makasih.
Oh raba syakara laba takara laba ya raba ya raba ya raba. Sikara laba takara laba ya raba ya raba ya raba ya raba ya. Makasih ya Abah, terima kasih, makasih, makasih. Terus bekerja di tengah kami, urapi hamba, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat yang suka memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya pasti diberkati Tuhan. Di tempat ini hanya Yesus yang kita tinggikan. Karena itu saya selalu mengajak kita umat Tuhan untuk banyak memuji dan menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, mari kita teruskan untuk memuji dan menyembah Dia. Setiap kali saya melayani bukan hanya saudara yang di tempat ini, tapi juga mereka yang ada di rumah-rumah. Bukan hanya hari ini, tapi terus akan berlanjut memberkati banyak jiwa. Puji Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus memuji menyembah-Mu dalam nama Yesus. Sudah dikasih Tuhan, belum lama kita merayakan Jumat Agung dan Paskah 2 minggu yang lalu. Kalau kita melihat dari kalender Alkitab, maka kita itu ada di momen, di masa setelah kebangkitan Yesus sampai menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang periode itu atau masa di mana Tuhan Yesus sesudah Dia bangkit? Kita akan baca sama-sama. Mari saya mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sudah, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, kita baca 1, 2, 3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, ada pesan yang penting sekali pada waktu Tuhan Yesus sesudah Dia bangkit yang Dia harus sampaikan kepada murid-muridnya. Pesan itu adalah pesan tentang kerajaan Allah. Selama berulang-ulang, tiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikatakan Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan berbagai perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kalau kita ingat, kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, kerajaan Allah itu seperti apa? Ya, seperti seorang yang menabur benih. Kerajaan Allah itu seperti 10 anak darah dan 5 bijaksana, 5 bodoh. Kerajaan Allah itu seumpama ya orang yang menabur dan menanam di kebunnya, lalu kemudian tumbuh berbuah, tapi juga ada lalang, ada gandum, ada lalang. Ada berbagai lagi kalau sudah temukan. Kerajaan Allah seperti seorang yang kehilangan dirhamnya. Kerajaan Allah juga seperti ya seorang yang kita tahu kisah tentang prodigal son. Dan ada banyak lagi. Mari kita, kalau saudara sempat sudah bisa baca kisah tentang kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya semua. Tapi kunci daripada pesan itu untuk menyongsong kerajaan Allah. Saya percaya seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada awal pelayanannya. Saudara, message Tuhan Yesus waktu Dia mengawali pelayanannya, setelah Tuhan Yesus itu dicobai di padang gurun, 40 hari Yesus berpuasa untuk Dia memulai pelayanannya. Maka saudara, pesan pertama Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 17. Ini setelah Yesus dari padang gurun Dia pergi ke utara ke daerah Galilea. Dan inilah pesannya, very simple. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Saya ulangi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pesan ini adalah pesan yang sederhana, tapi ini pesan utama daripada Injil. Berita Injil yang utama adalah bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sederhananya begini, Tuhan Yesus sudah mau datang. Udah ngapain lagi? Bertobat. Bertobat. Saudara, tapi banyak orang gak mudah untuk bertobat. Sehingga kadang-kadang harus melewati banyak hal masalah dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, pesan ini juga saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Satu kata, bertobatlah. Kalau selama ini mungkin kita masih ada main-main satu hal, kompromi. Tuhan juga bilang, bertobat. Saudara, pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Iman, pengakuan iman terhadap Yesus Kristus, itu saudara aku satu kali. Itu membawa iman kita kepada keselamatan. Tapi saudara dikasih Tuhan, yang namanya pertobatan itu kita mesti tiap hari lalui. Ada orang yang berkata, udah ngapain bertobat tiap hari? Kan dulu udah pernah ngomong bertobat. Tapi masih jatuh lagi. Pas saya doa bertobat untuk percaya Yesus, kenapa saya jatuh lagi? Kenapa saya mesti doa lagi minta Tuhan kuduskan oleh darah Yesus? Kalau sudah tanya saya cuma jawab sederhana gini. Mari tanya masing-masing, kenapa kita perlu sabun? Karena kita masih kotor tiap hari. Saudara perlu sabun, perlu mandi, perlu membersihkan diri. Dosa masih merajalela, tipu daya, tipu muslihat. Saudara selama kita masih daging, kita gak lepas juga dari semua tipu muslihat iblis. Saudara karena itu, saya selalu berkata tiap hari yuk kita evaluasi diri kita. Malam sebelum kita beristirahat, mari evaluasi diri kita. Tuhan ampuni saya. Kalau hari ini saya buat kesalahan. Dan saya percaya pertobatan selalu merupakan awal dari pemulihan dalam hidup kita. Saudara, jangan malu untuk mengakui pertobatan kita. Jangan juga malu sebagai suami istri, sepasang, kalau bilang kita salah, aku salah. Yuk kita doa sama Tuhan. Wah itu powerful, powerful. Karena sepakat. Itu pasti memberkati keluarga, anak-anak, terus sampai keturunanmu. Diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Rasul Paulus yang menuliskan berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Satu ayat ini tentang kerajaan Allah yang saya mau kita ingat sama-sama. Kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Sebetulnya statement ini dikeluarkan oleh Rasul Paulus karena apa? Di Korintus itu banyak orang-orang yang pinter, pengajarannya luar biasa. Kalau sudah baca sebelumnya, itu orang yang pengajarannya A, B, ngomong ini. Waduh ngomong gampang, tapi abis itu jadi memecah belah. Jadi ada pengikutnya ini, pengikut ini. Paulus tuh menegur bangsa Israel. Menegur umat Tuhan. Ya, karena di Korintus jadi bukan cuma orang Yahudi. Dia menegur orang Kristen mula-mula. Kamu ikut ini. Dengar omongan ini, ikut nih, dengar ini. Tapi dia berkata, kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Yang namanya kerajaan Allah bukan ngomong doang. Ngomong mah gampang. Saudara hari-hari ini kalau kita lihat sosial media, itu kayaknya siapa aja bisa ngomong saudara. Kadang-kadang kalau saya lihat, aduh berani-berani ngomong seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hati-hati. Sebab kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Itu akan terlihat daripada buahnya. Saudara, Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, tapi Tuhan Yesus memperlihatkan tanda mujizat. Kenapa sebelum kenaikan Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus perlu dikatakan tadi, dia membuktikan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Tuhan Yesus masih melakukan tanda-tanda dan mujizat. Supaya semua percaya bahwa ini bukan ngomong doang. Kamu lihat nih terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara sebagai orang percaya saya mengajak kita semua. Mari kita mulai berjalan dengan iman. Yang membuat kuasa Allah itu dinyatakan itu iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan iman kita kepada janji Tuhan.
bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Kalau aku perkatakan itu terjadi. Saudara, setiap hari saya memperkatakan janji Tuhan karena saya percaya janji itu ya dan amin. Semua ayat firman Tuhan tentang kesehatan saya ucapkan, saya perkatakan untuk tubuh jasmani saya. Untuk keluarga saya perkatakan. Semua orang-orang yang kasih saya perkatakan. Untuk pelayanan saya perkatakan janji Tuhan. Karena saya percaya begitu saya memperkatakan, nanti saya akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kita bukan dukun yang lagi ngomong, waduh sesuatu terjadi. Bukan. Kita memperkatakan janji Tuhan itu terjadi. Setiap orang dalam pelayanan di YouTube channel saya selalu katakan, saya sepakat dengan doa saudara. Tiap pagi saya waktu membuka YouTube channel, saya buka kolom komen. Ya, kalau pas live jam 6 pagi saya buka kolom chat, di situ saya doain, saudara doain. Saudara, saya berkata selalu, saya sepakat dengan permohonan doa saudara. Karena itu firman Tuhan bilang. Saya sepakat. Dan waktu saya sepakat, 2 orang sepakat meminta apapun, Tuhan kabulkan permintaan. Itu saya pegang. Karena itu kalau mujizat itu terjadi, orang-orang yang alami mujizat, itu bukan manusia. Itu karena janji Tuhan kita perkatakan dan firman Tuhan ya dan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Saudara kalau dengar di sosial media, apapun omongan orang, mari uji kembali lagi dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Lalu kemudian saudara juga lihat kredibilitas orang yang berkata-kata. Di situ saudara akan melihat, nanti uji, apakah kuasa Allah dan tanda-tanda dari Tuhan menyertai orang percaya. Kalau engkau imani dan tanda ajaib itu terjadi, percayalah engkau akan melihat terus perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Musik dengan lembut dengan pujian ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Aku berdoa kuasa itu akan dinyatakan kepada setiap kami umat-Mu. Dan itu dimulai ketika setiap kami melakukan tindakan pertobatan kami. Tuhan, ampuni kalau mungkin kami masih ada kompromi dengan dosa. Kalau diingatkan satu hal saat kami mengikuti ini. Saat kami berdoa memuji menyembah. Tuhan, sucikan kami. Layakkan terus Tuhan. Untuk kami berjalan dengan Engkau. Mengikutimu seumur hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Hamba-Mu percaya. Waktu firman ini diperkatakan. Sungguh kuasa Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan pengharapan baru. Umat-Mu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urabasyam.